Baik, selamat bertemu. Salam sehat, salam sukses buat kita semua. Kali ini kita akan belajar mengenai counter, ya. Kalau counter secara umum atau secara manual kita buat, modelnya atau bentuknya seperti ini. Kalau suatu saat saya akan atau pada waktu yang lalu saya sudah jelaskan tentang panel depan ini, apa fungsinya, bagaimana settingnya dan sebagainya. Kemudian ada bagan pin outnya dari sebuah counter, misalnya counter ini mereknya DH48 ya, Omron ya. Kemudian ada juga rangkaiannya. Kalau kita membuat rangkaian mematikan menghidupkan lampu atau motor atau apa saja tanpa programmer atau hanya membuat setting-settingnya saja secara manual seperti ini. Namun kali ini kita bukan membahas ini, tapi kita membahas instruksi counter pada PLC. Jadi counter yang saya maksudkan kali ini adalah counter instruksi-instruksi counter pada PLC. Sudah barang tentu kalau pada PLC itu tidak membutuhkan counter secara fisik. Karena di dalam PLC itu sendiri sudah ada program counter, sudah bisa dijadikan penghitung, di mana penghitung itu adalah menghitung masukan dari input. Berbeda dengan timer. Kalau timer itu hanya mengatur atau menyetel lamanya on atau off, atau biasa disebut dengan delay off atau delay on. Kalau pada counter itu sebenarnya ada up counter dan ada down counter, ya. Jadi menghitung naik dan menghitung mundur. Itu intinya. Lalu apa yang dihitung? Inputnya. Jadi berapa input yang dihitung itu ditampilkan pada outputnya. Jadi misalnya digunakan di conveyor, di penghitung produk pada industri dan sebagainya. Nah, ini kita belajar tentang dasarnya atau bagaimana kita memprogramkannya. Nah, di dalam counter itu sendiri, seperti yang saya katakan tadi, counter itu sendiri sudah ada di dalam PLC. Tinggal kita programkan saja menggunakan program ladder misalnya. Misalkan ini ada up counter, ya, lalu ada beberapa tombol di sini, ada 2 tombol input, ya. Jadi tombol counter dan tombol preset. Preset ini gunanya untuk mengembalikan ke hitungan 0. Kalau counter dia menghitung naik, karena ini up counter, berarti dia menghitung naik 1, 2, 3 seterusnya sampai pada batas yang kita sudah tentukan dalam programnya. Nah, menulis program seperti ini pada kesempatan-kesempatan yang lalu saya sudah jelaskan. Jadi kalau menulis program pada counter itu hanya dengan menulis, kalau ini CNT ini hanya counter, ada counter up, counter down, ada counter recently, counter apa istilahnya? Counter yang menggunakan pembatasan atau pengubahan arah. Nah, kalau menulisnya, kita hanya menulis CNT, spasi, kemudian hashtag atau tanda pagar, kemudian angka. Angka yang kita tulis itu dalam bentuk, ini dalam bentuk milisekon, ya, milisekon, tapi dalam bentuk BCD, ya. Jadi BCD, nanti dalam penjelasannya saya jelaskan apa bedanya antara Diner dan BCD. Nah, penulisannya seperti itu. Di waktu yang lalu timer juga saya jelaskan bahwa menulis di timer hanya menulis tim, spasi, nomor timernya, ya, kemudian spasi, pagar, batas jumlah waktu yang digunakan atau waktu yang digunakan. Kalau pada counter hanya menulisnya CNT spasi, nomor counternya sendiri. Kalau nomor counter ini mulai dari 00 sampai 4000 sekian, ya. Jadi kita bisa tulis 00, 001, 002 sampai 4000 sekian. Kalau pada settingnya, ya, jumlah hitungnya ini bisa dari 0 sampai dengan 9999. Jadi
besar, banyak memorinya yang bisa kita gunakan di sini. Jadi menulisnya seperti itu. Lalu dalam pemrogramannya sudah barang tentu kita menggunakan ladder diagram. Nah, nanti setelah kita menggunakan ladder diagram untuk membuat contoh salah satu, lalu kita coba buat simulasi pada kesempatan ini. Jadi misalnya saya ambil contoh pada ladder diagram itu seperti ini. Ada ladder diagram, ya, di mana counter itu, ya, counter itu ada inputnya. Yang saya ambil sekarang adalah up down counter, ya, up down counter, ya, biasa juga disebut dengan reversible counter, ya. Kemudian tombol yang dipakai ini untuk up-nya, counternya, alamatnya terserah kita menggunakan PLC, pin inputnya alamat berapa. Kemudian ini untuk down counternya juga tergantung alamat yang kita gunakan, lalu resetnya atau presetnya di sini. Nah, pemasangannya seperti ini. Pemasangannya hanya kita tulis setelah pemasangan ini, kita hanya tinggal menulis. Misalnya di outputnya kita ingin memasang timer seperti ini misalnya, kita hanya tinggal klik. Tergantung, kalau kita menggunakan simbol, kita tinggal klik di sini. Atau kalau kita tulis di sini, kita hanya tinggal tulis CNTR saja. CNTR, spasi, dan seterusnya. Tapi kali ini kita akan ambil yang ini saja. Kita letakkan di sini. Lalu kita tulis CNTR, spasi, 0 misalnya, ya, 0, spasi, hashtag atau pagar, ya. Berapa banyak hitungan yang kita gunakan, entah hitungan mundur atau maju, tergantung. Supaya dalam percobaan ini, supaya waktunya jangan terlalu banyak, jangan terlalu lama, kita gunakan saja misalkan 5 saja. Jadi hashtag 5, berarti hitung maju 5 kali, mundur 5 kali, dan seterusnya seperti itu. Lalu enter. Enter ini kita tulis lagi, misalkan nama dari ini. Kebetulan saya sudah tulis up atau down counter, seperti itu, lalu tinggal enter. Jadi penulisannya hanya seperti itu untuk menuliskan ini. Ya, menuliskan ini. Jadi saya hanya ingin menjelaskan bagaimana menuliskan saja. Di timer juga demikian, hanya menulis tim spasi 00 sekian. Ya, nomor timernya, kemudian waktu yang digunakan berapa dalam milisekund. Jadi misalkan hashtag 50 misalnya, itu sama dengan 5 detik. Itu pada timer. Kalau ini pada counter. Ya. Nah, ini penjelasan ini sebenarnya, penjelasan ini itu saya sudah jelaskan pada saat kita membuat diagram ladder, ya, membuat diagram ladder. Jadi ini saya hanya berikan contoh saja, ya. Kalau misalkan kita ingin menulis pakai keyboard, kita tinggal klik taruh di anak panah ini. Ini namanya selection mode. Kemudian kalau ini new contact dan sebagainya, kita letakkan kursornya di sini, lalu kita tulis pakai keyboard, misalnya, ya, kita tulis pakai keyboard. Itu kita menggunakan keyboard. Atau kita menulis dalam bahasa assembly seperti yang saya katakan pada waktu saya menjelaskan tentang mnemonic. Nah, diagram ini hanya seperti ini, sebuah program di mana program ini mengatur counter untuk menghitung naik dan menghitung turun. Kalau menghitung naik adalah tombol yang pertama ini, menghitung turun tombol yang kedua, dan presetnya tombol yang ketiga. Berarti ini ada 3 tombol dengan 2 lampu, ya, 2 lampu. Kemudian ada timernya. Tapi di dalam, kalau kita misalkan ingin membuat simulasi, kita hanya membutuhkan 3 tombol dan 2 lampu dengan counternya. Kita buat counter, simulasi counter. Lampu yang pertama ini, ketika tombol ini dihidupkan, maka lampu ini juga hidup. Ketika tombol ini dihidupkan, ya, lampu yang di bawah ini pasti hidup, karena dalam keadaan walaupun timernya belum hidup, karena timernya belum hidup artinya ini dalam keadaan normal dia masih tertutup karena belum hidup.
Sehingga lampu ini pasti menyala. Berarti dia menyala selama counter. Lalu setelah selesai counter, maka ini akan mati dan disambung dengan lampu yang di atas ini. Jadi lampu ini dia akan hidup. Lampu ini dia akan hidup ketika timernya hidup. Nah, kita lihat contoh. Kita ambil contoh misalnya simulasi yang saya sudah buat. Seperti ini misalnya. Ini program laddernya. Ini simulasi ini saya buat menggunakan CX Designer. Ya, bisa juga menggunakan aplikasi yang lain, tapi karena CX Designer itu kompatibel dengan CX Programmer, sehingga itu yang dipakai. Nah, ini sebuah simulasi yang orang biasa sebutnya HMI atau Human Machine Interface. Ya, kalau mau terjemahkan berarti manusia atau interface antara manusia dan mesin. Seperti itulah kira-kira. Tapi dalam penggambarannya kita buat sebuah simulasi sesuai dengan programnya, sesuai dengan program laddernya. Di program ladder ini ada 3 tombol, 1, 2, 3. Di sini juga sebenarnya ada 3 ya. Lalu ada 2 lampu ini dan lampu yang ini pada alamat masing-masing. Tinggal kita buatnya saja di dalam CX Designer-nya, sesuaikan alamatnya dengan alamat yang ada pada CX Programmer. Pada waktu yang lalu saya sudah jelaskan itu, pada video saya yang lain saya sudah jelaskan. Nah, contoh ini ketika lampu yang pertama ini, tombol yang pertama ini kita tekan, berarti dia menghitung dari 0, 1 sampai dengan 3. Kebetulan saya taruh di sini hanya 3. Kalau 10 berarti 10 kali dihidupkan ini baru lampu satunya padam, lampu satunya hidup. Contoh misalnya saya tekan 1, 2, misalnya seperti itu ya. Ya, ini kebetulan saya buat dulu, saya aktifkan itunya. Saya aktifkan programnya. Lalu kita coba. Seperti ini misalnya. Pada saat lampu ini sudah hidup. Jadi hidup selama timernya belum hidup. Ya, selama timernya belum hidup atau selama counter atau selama menghitung. Ya, tapi ini akan mati ketika penghitungannya selesai, akan pindah lampu yang hidup adalah lampu yang ini. Coba kita lihat. Saya hitung misalnya 1, 2, 3. Ini 3. Yang keempat, lampu akan pindah ke sini. Dan ini mati. Berarti lampu ini hidup setelah perhitungan. Ini setelah counter. Saya sudah tulis keterangan di sana. Lalu lampu ini hidup selama counter atau sebelum timer hidup. Ya. Nah, ini up-nya. Ulang lagi misalnya, dia mulai naik lagi. 2, 3, hidup lagi. Misalnya seperti itu. Lalu kalau down-nya kita turun, dia akan mulai dari 3 di sini. Ya, mulai dari 3 dia akan turun. Ketika 2 pasti lampu ini hidup karena dia hidup selama hitung. Ya. 1, 0. Ya. Ketika 0, lampu ini akan berubah. Ya, akan berubah. Ya, akan berubah. Coba lihat. Nah, akan berubah. Dia kembali ke 3 lagi. Ini akan on lampunya, lalu ini padam. Lalu kalau mau mereset, kita tinggal tekan reset presetnya saja. Artinya semuanya kembali mati, ya. Ini sudah mati, tapi lampu ini masih menyala. Kenapa? Karena dia normally close. Jadi C-nya dalam keadaan mati, dia lampu ini hidup. Counternya dalam keadaan mati, tidak menyala, lampu ini akan hidup. Tapi kalau counternya dalam keadaan on, aktif, maka ini akan mati dan lampu ini yang hidup. Contoh misalnya kita hitung lagi. 1, 2, 3,
terakhir 4 misalnya. Akan pindah lampunya ke sini, ini dalam keadaan hidup. Makanya saya tulis di sini setelah counter atau pada saat time counternya hidup. Ya. Sorry. Nah, demikian seterusnya. Jadi tentang pemrograman instruksi counter pada program ladder sangat sederhana sebenarnya, tapi tergantung aplikasinya untuk apa. Kalau misalkan untuk penghitungan produk, kan ada produk besar, produk kecil, produk warna apa dan seterusnya, itu tergantung sensornya yang menghidupkan counter ini. Sensornya menggantikan tombol-tombol ini. Ya, jadi tergantung programnya. Jadi kalau yang sederhana seperti ini sangat gampang kita memahaminya. Saya kira seperti itu. Nah, saya kira penjelasan untuk counter ini seperti itu. Ingat menulisnya hanya menulis kalau CNT-nya, CNTR atau CNT saja, lalu spasi, lalu angka counternya mulai dari 00 sampai dengan 0 sampai dengan 4090 sekian, kemudian spasi, lalu hashtag atau pagar jumlah penghitungan. Kalau jumlah perhitungan yang normal kan biasanya menggunakan desimal 10, tapi ini karena ini menggunakan BCD, jadi kita tidak terikat dengan desimal. Saya kira demikian, mudah-mudahan berguna. Dan kalau ada hal-hal yang kurang benar saya sampaikan atau yang salah saya sampaikan, tolong ditulis atau direspon di kolom komentar YouTube saya, Lukas Wila. Dan kalau ada pertanyaan ditulis juga di sana supaya saya respon, saya akan jawab. Saya kira demikian, selamat belajar, sukses buat kita semua. Ingat, belajar sepanjang hidup tanpa ada batas usia. Selamat belajar, sukses selalu.